Oke cuy, balik lagi di channel gua setelah 3-4 bulan gua vakum karena gua nggak ada mainan. Sebenarnya ada lele gua waktu itu, lele gua tapi udah laku. Gua main beat juga udah laku, jadi gua nggak sempet ngevlogin. Jadi mungkin ini mainan bakalan gua tahan juga kali si Mio Soul ini, bukan karena lagi rame juga ya, bukan karena memang gue megang Mio itu terakhir kuliah, jadi gue kayak agak sedikit rindu gitu, kayak pengen throwback megang Mio lagi gitu. Ya memang sih dia walaupun harga pasarnya kurang begitu bagus gitu, tapi memang senyaman itu gitu loh, nggak lebay, nggak kekecilan, nggak kegedean, pas lah buat badan gue. Tapi soal yang di depan gue ini, gue mau gue ubah konsep karena gue baru dapat, karena konsepnya gue kurang suka gitu, kurang serak. Dari body alus mata dua, mungkin next gue bakalan pakai mata dua lagi, tapi warnanya aja gue ganti konsepnya gitu. Ini yang perlu partnya kayak body alus mata dua. Nih tameng palanya Kevlar, dasinya juga ada Kevlarnya juga di V-nya itu. Terus ini spakbornya juga udah cat. Mesin 59, kalau ada yang mau nyari kembalian gue dari standar juga boleh tuh. Nah, nanti kita bakalan bahas itu, kita review dulu soalnya. Nah, ini bodinya tuh. Terus ini tamengnya seperti ini Kevlar ya. Billet Mini X1 sama ala billet. Nah, itu aja review singkatnya, nanti kalau review detailnya belakangan. Tapi kali ini gue mau ngebahas dia. Kenapa 1 tahun di bengkel prosesnya. Yang pertama, gue gak mau buru-buru. Terus yang kedua juga, gue biar maksimal aja gitu sebenarnya. Speknya apa sih? Speknya ini CR72, langkah stroke AP gue lupa berapa, karbu 34, special daily touring aja sebenarnya sih. Terus kelistrikan juga masih DC lampu aja. Untuk pengisian aki masih AC, belum DC, karena gue nggak mau repot ketika touring kalau lagi ada problem. Nah, terus modifan apa aja sih yang udah gue lakuin di motor gue yang ini? Sebenarnya nggak banyak. Kalau knalpot racing itu untuk performa kebutuhan dari motor gue sendiri ya. Sebenarnya tadi niatnya ini motor mau gue orian, cuman karena memang gue ngebangunnya benar-benar dari nol, dari rangka dan crankcase-nya itu di mana-mana gitu. Semua part baru, ya udahlah, alhasil gue pilih ya udahlah bikin daily touring aja gitu. Tapi walaupun nggak ori banget gitu, tapi ini tetap gue pakai Scorpio Jet ori copotan. Terus ini juga kanan kiri ya masih putih, kalau yang aslinya G-nya itu hitam. Untuk mikasen belakang itu enggak copot, ini lokal gue pakai. Tapi kalau reflektor ini gue pakai ori 5BP punya Scorpio G 2002. Thank you temen gue yang dari Jakarta Selatan udah bantu gue dalam pembangunan ini. Terus di PSM untuk pengereman lebih maksimal. Terus kaliper 2P sama ini masih orian, mungkin nanti bakal gue sunblast. Kenapa nggak gue ganti yang kayak KTC segala macem? Buat gue masih daily dari sini ke Jawa Tengah itu pakai kaliper standar, asal selang remnya diganti. Ini nanti bakalan gue ganti pakai TDR, ini sementara aja. Kaliper standar 2 piston dan disc PSM lebar sama master standar itu udah cukup buat daily touring. Ya walaupun gak sering banget touring gitu, sesekali kadang ini udah maksimal banget. Paling mau gue maksimalin lagi nanti pakai punya R25. Dia pitch piston yang di sininya itu sekitaran 14 sama kayak RCB gitu. Kenapa gue gak ngambil RCB? Karena orinya R25 itu masih lumayan terjangkau untuk yang sekedar OM look aja, nggak racing look banget ya. Terus banyak yang nanya kenapa di sini gue pakai air scoop buat pendinginan disk dan kaliper. Pasti pertanyaan yang muncul pertama kali, sekencang apa sih lo naik motor, naik Scorpio? Bukan masalah kencang atau nggak kencangnya. Pengalaman pribadi gue 2023 kemarin di bulan Desember itu saat touring ke Dieng itu pengereman sampai Dieng itu agak ngelos. Karena kenapa? Karena dia terlalu panas. Jadi di piston sininya megar sampai ke atasnya megar tuh, di master remnya. Di master rem atasnya megar. Jadi gak maksimal. Jadi fungsinya air scoop ini bukan untuk
naik motor seberapa kencang ya, tapi untuk memaksimalkan pendinginan arah angin dari depan ke belakang. Jadi bukan hanya sekedar gengsi untuk gaya-gayaan, enggak. Gue masang part di motor ini tuh sesuai fungsi banget. Kayak scoop, dislebar ini memang peruntukan gue biar lebih maksimal untuk pengereman. Terus kalau untuk masalah knalpot memang regulasi dari mesin gue aja sendiri 255. Ya mau nggak mau pakai knalpot racing minimal banget bobok. Ini udah maksimal banget. Tapi gue lagi ngeriset si knalpotnya ini karena masih belum dapet untuk power to up-nya dari tengah ke atasnya masih belum dapet, dari bawah ke tengah masih baru udah dapet, tapi tengah ke atasnya masih belum dapet. Tuh. Nah, ini baut juga masih banyak yang karat. Mungkin nanti gue bakalan krum-krumin lagi, gue detailing lagi karena memang ya sebenarnya sih segini udah maksimal, tapi gue mau lebih maksimalin lagi gitu. Tapi ini dari blok sehernya ini ori Scorpio G, headnya itu juga G gitu. Nah banyak yang nanya juga kenapa nggak pakai pelek palang, kenapa malah mirip jari-jari. Gue nyari kesan OEM look sebenarnya, OEM look proper to OEM look. Tapi untuk sektor permesinan gue sengaja bikin ke sektor mesin bikin ke daily touring. Jadi looknya dapat standar, mesinnya pun juga maksimal gitu. Nah next project gue bakalan nggak banyak banget perubahan dari ini motor, mungkin kayak penambahan air scoop aja di sini. Air scoopnya kan nggak ada nih. Nah kalau ada yang nanya kenapa nggak lu beli jadi aja, kan beli jadi lebih banyak yang jual tuh di pasaran. Orang-orang jual sekitaran 12-13 gitu. Ya 15 mentok udah sama balik nama. Tapi pengalaman pribadi gue 3 kali gue megang Scorpio dari 2007 warna merah itu beli jadi juga. 2007 itu beli jadi, terus 2005 yang kemarin nggak beli jadi, beli bahan, semi bahan karena gue orangnya kurang puas. Jadi alhasil gue beli yang bener-bener bahan sekarang nih gue nyobain, dan alhasil gue buang duit sekitaran 15-18 itu udah cukup banget, cukup puas gue dengan hasilnya gitu. Bukan cukup lagi, emang udah udah puas banget lah gue ngerakit nih motor dari nol, dari nggak bisa berdiri sampai bisa jalan sekarang gitu. Untuk powernya ya lumayan cukup buat daily atau touring lah sama teman-teman gitu. Nggak menutup kemungkinan lo ketinggalan, nggak dengan 255 yang notabene standarnya Scorpio itu lumayan kenceng. Terus lo stroke upin, lo bore up, ya syukur lu masih bisa ngebawa nih motor gitu. Jujur gua aja di 25 tune up aja itu gua masih kadang susah ngebawa, ini aja gua masih ngeraba bawa dia gitu. Jadi next project mungkin bakalan gua lebih ke arah pendetailan gitu, kayak master rem tuh buat karat tuh, ini buat karat bakal gua sunblastin. Terus ini juga bakal gue bikin tutupan. Mungkin stang juga gue bakal mau ganti pakai stang Ninja. Terus ini juga nih gue mau bikin tutup di sini. Terus kayak sektor baut. Nah nih gue juga dari kemarin tuh mau nge-review step mundur ini karena banyak yang nanya juga di direct message gue di Instagram, bang itu stepnya kok rada mundur. Ya ini gue bikin bracket step mundur untuk ala-ala yang malas pakai underbone sebenarnya. Jadi si stepnya ini dimundurin pakai bracket lagi di sini tuh. Jadi yang tadinya posisi si step ini di depan sini digantung gitu, mepet ke sini, dia jadi agak mundur biar kaki lo kayak kaki lo tuh ngegantung kayak pakai underbone. Yang malas pakai underbone. Nah, fungsinya apa? Biar nggak pegel kalau lagi touring gitu. Jadi sebenarnya kurang ban soft aja sih kalau buat cornering gitu. Tapi gue nggak mau karena cepet habis gitu. Jadi ya udah hasil gue pakai ban standar untuk menyamanin kaki aja ketika lagi touring jauh. Kalau ada yang mau mesen boleh tanya-tanya nih. Step kanan kiri sama ini pendingin scoop bisa boleh tanya-tanya. Tapi kalau ada yang mau bikin pendingin scoop di sini itu masih project juga. Bakalan nanti gue tayangin gitu. Oke, itu aja untuk project kali ini. Project 1 tahun bikin candi selesai juga akhirnya. Gue puas, gue seneng.
Kalau ada yang mau restorasi Scorpio atau mau servis tuning up di bengkel gue juga boleh, nanti gue direct message. Dekat rumah gue juga. Bisa tanya-tanya di direct message TikTok gue, ada di deskripsi channel gue. See you, bye bye.